Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Yalin Channel. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang limit fungsi aljabar untuk X mendekati bilangan real bagian kedua ya. Di bagian yang pertama kemarin saya sudah membahas contoh-contoh soal untuk kemungkinan nilai limit fungsi aljabar untuk X mendekati bilangan real. Nah, tinggal satu ya bentuknya, ini lanjutannya. Jadi yang belum itu adalah yang bentuk tak tentu ini. Contoh soal untuk bentuk tak tentu yang penyelesaiannya nanti ada dua kemungkinan. Kalau dia bentuknya pangkat berarti harus difaktorkan. Kalau bentuknya akar berarti harus dikali akar sekawan gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, contoh soalnya yang pertama berarti yang bentuknya berupa pangkat ya. Misalkan soalnya limit x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 per x kuadrat dikurang 25 untuk x mendekati 5. Nah, misalkan ini. Nah, pertama yang harus dilakukan apa? Tetap ya, harus substitusi langsung dulu. X-nya 5, berarti ini 5 kuadrat dikurang 2 kali 5 dikurang 15 per 5 kuadrat dikurang 25. Oke. 5 kuadrat 25. 2 kali 5 10. 25 dikurang 10 itu 15. 15 kurang 15 0 ya. 5 kuadrat 25 dikurang 25 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Jadi perlu ditindaklanjuti ya, diuraikan lagi. Karena ini bentuknya pangkat, berarti ya yang bisa kita lakukan eksekusinya adalah difaktorkan sehingga dari pembilang dan penyebut ada bentuk yang dicoret atau dieliminasi nanti ya. Oke. Limit x mendekati 5. Nah, langsung kita uraikan ya nanti ya. X kuadrat min 2x min 15 per x kuadrat min 25. Nah, coba langsung kita faktorkan saja. Yang bawah yang paling mudah ya. Ini kan bentuknya a kuadrat dikurang b kuadrat. Jadi bisa diuraikan jadi a plus b kali a min b ya. Perkalian suku 2. X tambah 5 kali x dikurang 5. Nah, ini adalah pemfaktoran bentuk faktor dari x kuadrat dikurang 25. Nah, sekarang pembilangnya. Nah, enaknya gini, kalau kita sudah tahu salah satu faktornya, berarti di pembilangnya ini nanti mesti mengandung salah satu faktor. Kalau nggak x plus 5 ya x min 5 ya, harus ada yang sama karena biar tercoret. Karena selama belum ada yang dicoret dari pembilang dan penyebut itu masih 0 per 0 pastinya hasilnya nanti. Jadi kita uraikan yang atas dulu. X kuadrat dikurang 2x dikurang 15 kalau difaktorkan kira-kira x tambah 3 min 15 ya, berarti 3 kali min 5. Nah, x tambah 3 kali x dikurang 5 itu adalah bentuk faktor dari x kuadrat min 2x dikurang 15. Nah, di sini jelas sudah ada yang sama ya. Yang sama apa di sini? X min 5. Kita coret saja. Nah, gitu. Sehingga tinggal kita substitusikan dari sisa yang ada. Fungsinya tersisa x plus 3 di pembilang dan di penyebut x tambah 5. Langsung substitusi. X-nya 5, berarti 5 ditambah 3 per 5 ditambah 5, sehingga hasilnya 8 per 10, atau kalau mau bentuk yang sederhana berarti ya 4 per 5 begitu. Selanjutnya contoh yang kedua, kalau soalnya fungsinya berupa
fungsi akar ya. Contoh yang kedua, limit, misalkan soalnya x kuadrat min 4 per 3 dikurang akar x kuadrat ditambah 5 untuk x mendekati 2 ya. Oke, misalkan ini sama kayak tadi, langkah awalnya harus disubstitusi langsung dulu ya untuk mengecek apakah ini 0 per 0 atau tidak. X nya 2 kuadrat dikurang 4 per 3 dikurang akar 2 kuadrat ditambah 5. Oke, 2 kuadrat 4 dikurang 4 0 per, di dalam kurungnya dulu, 2 kuadrat kan 4 tambah 5 9, akar 9 ketemu 3, jadi 3 kurang 3 hasilnya 0. Oke, bentuk tak tentu gitu ya. Nah, eksekusinya tidak sama dengan yang tadi. Kalau tadi ini kan bentuknya pangkat, jadi eksekusinya difaktorkan, sehingga kalau ada faktor yang sama dari pembilang dan penyebut itu dicoret. Nah, contoh yang kedua ini bentuk akar, berarti harus dikalikan dengan akar sekawan. Oke, kita selesaikan. Limit untuk x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 4 per 3 dikurang akar x kuadrat ditambah 5. Baik, sekarang kita kalikan akar sekawannya. Berarti akar sekawan dari penyebutnya ini tandanya negatif, berarti akar sekawannya positif. 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5, di sini sama, 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5. Oke, kita lanjutkan. Limit x mendekati 2. Nah, yang bawah, perhatikan yang bawah ini kan bentuk a plus b kali a dikurang b, a nya 3, b nya yang ada akarnya ini ya, berarti hasilnya a kuadrat dikurang b kuadrat. Oke, jadi kalian kuadratkan yang depan, 3 kuadrat hasilnya 9 dikurang b nya yang belakang akar ini, jadi akar x kuadrat tambah 5 dikuadratkan, akarnya hilang ya, tinggal x kuadrat ditambah 5 nya saja. Yang pembilang ini tidak usah dikali ya, digandeng gitu aja. X kuadrat dikurang 4 kali 3 plus akar x kuadrat ditambah 5. Nah, setelah itu kita selesaikan penyebutnya. Oke, ini ada 9 dikurang dalam kurung ini. Negatif ketemu x kuadrat jadi negatif x kuadrat. Negatif ketemu positif 5 jadi negatif 5 ya. Berarti 9 dikurang 5 itu hasilnya 4. Negatif ketemu x kuadrat jadi negatif x kuadrat. Nah, coba dilihat. Yang bawah ada bentuk 4 dikurang x kuadrat. Pembilangnya ada x kuadrat dikurang 4. Ini kan berlawanan ya. Keluarkan negatifnya saja. Pembilangnya ini biar sama dengan yang bawah. Jadi begini, negatifnya dikeluarkan, jadi 4 dikurang x kuadrat. Coba cek, negatif kali 4 loh, negatif 4, negatif kali negatif x kuadrat, positif x kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kan sudah sama ini. Yang ini tetap ditulis 3 plus akar x kuadrat ditambah 5 gitu. Ini sudah sama, berarti ya kita coret saja ini dengan ini. Oke, sisanya, fungsi sisanya itu berarti ya disubstitusi x sama dengan 2. Jangan lupa ada minusnya ya. Kita tulis saja dulu biar tidak lupa minus gitu, taruh tengah tidak apa-apa. 2, x nya ganti 2, berarti pembilangnya 3 plus akar 2 kuadrat ditambah 5 per 1 ya, sudah habis. Berarti hasilnya tinggal ini saja. Sama dengan negatif pastinya 2 kuadrat 4 tambah 5 9, akar 9 3
3 tambah 3 6, ketemu negatif jadi negatif 6. Itu jawabannya. Oke, mungkin untuk video kali ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, komen aja di bawah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.